Baik, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FM Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Doni Hermawanto dari Kupang. Terima kasih, Ya. silakan Pastor Doni. Shalom, selamat malam. Terdengar suara saya? Dengar, bagus. Ya, Mantap. puji Tuhan kita kembali lagi di dalam persekutuan melalui Zoom ini. Dan malam hari ini saya berharap kita berdoa semua yang tergabung di dalam grup Zoom ini semuanya baik-baik dan diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Ya, amin. Dan malam hari ini kita akan membahas sesuai dengan tema yang dikasihkan ke saya itu di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Ya, pasal yang ketiga, dan nanti kita akan bahas secara bersama-sama, kita akan belajar apa sih yang dimaksud di dalam tulisan 2 Tesalonika pasal yang ketiga ini. Dan kalau mungkin saya akan memberikan gambaran sedikit tentang kondisi jemaat di Tesalonika ini memang menjadi sesuatu yang penting sehingga kita bisa mengerti, memahami apa yang dimaksud Paulus ketika dia menulis surat-suratnya baik di dalam 1 Tesalonika maupun di dalam 2 Tesalonika ini. Dan kita tahu bahwa tidak semuanya Paulus itu menulis kitabnya untuk jemaat-jemaat itu yang berhubungannya dengan dengan akhir zaman atau tentang hari Tuhan. Dan salah satu Paulus itu membahas adalah di dalam 1 Tesalonika maupun di dalam 2 Tesalonika nanti ini. Dan ini menjadi sesuatu yang penting dan memiliki dampak yang sangat signifikan ketika hal ini terjadi di jemaat di Tesalonika 3. Nah, nanti kita boleh melihat kenapa kok sampai terjadi seperti ini. Jemaat kondisinya seperti ini karena ketika jemaat-jemaat tidak melihat dengan baik atau salah memahami tentang setiap pengajaran dengan baik. Sama seperti beberapa bulan yang lalu ya. Bulan yang lalu ketika saya dikasih tema tentang kerajaan 1000 tahun damai, apalagi berbicara tentang hal akhir zaman, tentang hari Tuhan itu sesuatu yang sangat tanda kutip yang banyak salah paham, banyak salah mengerti, dan itu sangat rumit untuk dijelaskan karena sesuatu yang belum pernah terjadi dan kita juga mengharapkan itu pasti terjadi, tetapi banyak sekali pandangan-pandangan yang mempengaruhi itu semuanya. Tetapi kita sebagai orang percaya kita tidak perlu takut tentang hal itu selama kita bisa memahami dan mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan baik dan kita juga mendengar firman-firman yang sehat, yang benar dan yang baik itu akan memberi kita pemahaman yang jelas tentang itu semuanya. Termasuk salah satunya adalah berbicara tentang di dalam 2 Tesalonika ini. Karena di pasal yang ketiga ini ada hubungannya dengan di dalam 1 Tesalonika. Karena di dalam 1 Tesalonika Paulus itu pernah mengajarkan tentang hari Tuhan, ya, tentang hari Tuhan. Tetapi nanti menjadi salah kaprah ketika jemaat di Tesalonika ini melihat tentang hari Tuhan ini dengan tidak benar, dengan tidak baik. Mari buka Alkitab kita di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya bacakan, nanti kita akan belajar sedikit pelan-pelan. Dikatakan selanjutnya, saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang terjadi di antara kamu. Ya, ini adalah sebagai epilog, atau hampir semuanya surat-surat Paulus kepada jemaatnya itu di pasal-pasal terakhir itu Paulus selalu memohon doa atau berdoa untuk jemaat yang dilayaninya. Dan kita tahu bahwa jemaat di Tesalonika ini Paulus bukan hanya sendiri di dalam pelayanannya di dalam jemaat Tesalonika. Ketika pertama dia melayani di Tesalonika, dia juga ditemani dengan Silvanus dan dengan Timotius. Dan di dalam 2 Tesalonika ini Paulus banyak mendengar kabar tentang pelayanannya di Tesalonika itu melalui muridnya yaitu bernama Timotius itu. Dan diawali dikatakan begini, selanjutnya saudara-saudara
berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Bapak sekasih Tuhan, ini doa yang sungguh luar biasa dan doa yang memberikan penguatan dan memberikan penghargaan kepada jemaat yang di Tesalonika. Kita ketahui bahwa Paulus di dalam pelayanannya di Tesalonika ini, di kota Tesalonika ini tidak lama, dia hanya sebentar saja. Tetapi ketika Paulus pelayanan di sana, itu terjadi yang namanya konflik, terjadi namanya kerusuhan, ya terjadi polemik besar di sana, dan itu kita mungkin bisa buka di dalam kisahnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, nanti kalau kita mungkin bisa baca di sana, itulah bagaimana kondisi ketika Paulus ada pelayanan di Tesalonika. Di sana terjadi kerusuhan, terjadi masalah yang besar sekali, dan puji Tuhan di sana ada seorang murid yang namanya Yason yang mau menerima Paulus dan melindungi Paulus selama di Tesalonika. Dan kita ketahui bahwa kerusuhan permasalahan ini sangat besar sekali, baik terjadi di dalam kalangan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani pada waktu itu, orang Romawi pada waktu itu. Dan kita ketahui juga bahwa orang-orang Yahudi itu kan sudah diaspora di mana-mana, termasuk salah satunya adalah di kota Tesalonika ini. Dan ketika Paulus pelayanan di sana, terjadi masalah yang sangat besar, sehingga Paulus dengan selamat diselamatkan oleh Yason dan dia meninggalkan kota itu dan dia pindah ke daerah Berea. Nah, tetapi di sini di ayat yang pertama tadi dikatakan di dalam 3 Tesalonika pasal 2, Paulus itu melihat, ya, dia tahu, dia ingin mengajarkan, dia ingin memberi keyakinan bahwa meskipun jemaat di Tesalonika itu masih jemaat yang baru, tetapi Paulus ingin memberikan pengajaran bahwa mereka ini juga mampu, juga punya keyakinan bahwa doa-doa mereka ini juga didengar. Kan dikatakan kata saudara-saudara di sini itu menunjukkan bukan secara pribadi, tetapi dikatakan bahwa jemaat-jemaat yang baru pada waktu itu. Dan memang di dalam pelayanan kita, pengalaman-pengalaman kita untuk membawa orang-orang menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen, itu tidak mudah. Dan apalagi jemaat-jemaat ini masih jemaat yang masih belum dewasa, untuk masuk pelayanan, untuk berdoa, itu bukan sesuatu yang gampang. Tetapi Paulus memberikan keyakinan, Paulus memberikan attention kepada mereka bahwa kamu tuh loh harus berdoa untuk kami juga, ya. Berdoa untuk kami. Itu yang ingin Paulus tunjukkan, bahwa jemaat di Tesalonika itu meskipun jemaatnya sudah baru, masih baru, tetapi Paulus ingin mengajarkan mereka bahwa mereka ini punya keyakinan, sama seperti kalau kita baca di dalam di dalam kitab Ibrani, bahwa dikatakan bahwa kita ini juga punya kemampuan untuk datang ke rumah Tuhan, datang dengan keyakinan bahwa kita bisa berdoa kepada Allah kita dengan keberanian yang sungguh. Itu yang menjadi penting di dalam kehidupan kita ini. Itu yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika ini. Tetapi dia juga dikatakan supaya pemberitaan firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Paulus juga menginginkan kepada mereka bahwa mereka ini meskipun secara waktu, secara kedewasaan, secara kondisi jemaat dengan kekacauan, dengan permasalahan yang ada di Tesalonika, mereka bukan hanya berharap kepada Rasul Paulus, bukan berharap kepada Silas, bukan hanya berharap kepada Timotius yang melayani di situ, tetapi mereka juga diajarkan supaya mereka ini juga mau memberitakan Injil meskipun mereka baru menjadi orang percaya. Makanya dikatakan dialah supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Nah, kemajuan ini bukan berbicara masalah pengajuan secara
secara kuantitas saja, tetapi mereka juga harus memiliki kualitas yang baik untuk menyampaikan dan hasilnya supaya pemberitaan mereka ini dimuliakan. Sehingga bukan menjadi menjadi cemoohan, bukan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang dilayani pada waktu itu, tetapi Injil boleh mengalami kemajuan, tetapi melalui kehidupan orang-orang jemaat di Tesalonika itu nama Tuhan Nama Tuhan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kami. Ya, mereka bertumbuh dengan cepat, tetapi karena mereka dilayani oleh Paulus, dilayani oleh Timotius, tetapi jangan sampai ketika mereka nantinya pergi, jemaat itu menjadi signifikan, stagnan, tidak bertumbuh. Tetapi itulah awal di suratnya yang terakhir, Paulus mengharapkan kepada semua jemaat di Tesalonika supaya berdoa dengan keberanian, supaya firman Tuhan ada kemajuan dan dimuliakan melalui kehidupan mereka. Dan dikatakan lagi di ayat kedua, dan supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Nah, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kita lihat di Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-5. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Katakan, tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Ya. Kita lihat di situ faktanya itulah yang terjadi kondisi jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, dikatakan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semuanya orang beriman. Kalau dari teks di dalam Kisah Para Rasul ini mengatakan musuh terbesarnya sebetulnya bukan berasal dari orang-orang luar, tetapi dikatakan orang Yahudi sendiri pun dikatakan di situ iri hati, membenci mereka. Sehingga terjadi permasalahan besar. Seharusnya orang-orang Yahudi, orang-orang yang sudah Kristen pada waktu itu juga bisa menjadi berkat, menjadi terang bagi orang-orang sekeliling, orang-orang di Tesalonika pada waktu itu, tetapi mereka juga malah menjadi pengacau, sumber pengacauan dan membawa orang-orang di luar itu yang terjadi. Dan kita boleh melihat tadi adalah salah satu jemaat di situ yang mengalami adalah saudara Yason, ya, yang boleh menerima Paulus dan memberikan keselamatan kepada Paulus ketika mereka ada di di kota Tesalonika ini. Nah, ini juga menjadi penting di dalam kehidupan kita kalau kita terapkan di dalam di dalam pelayanan kita. Ya, seumpama kita gambaran bahwa jemaat Tesalonika itu gambaran seperti gereja. Ya, ini juga menjadi penting karena jangan sampai kita tahu banyak gereja pecah, banyak permasalahan di dalam gereja, bukan masalah di dalam ekstern kita, tetapi menjadi masalah di dalam intern kita. Begitu juga di dalam hal-hal penginjilan. Ya, kalau itu juga sama sebetulnya. Sebetulnya ketika ada gereja mau berkesempatan untuk menginjili di daerah-daerah yang terluar, daerah yang belum terjangkau, sebetulnya bukan musuh penghalang kita adalah orang luar, tetapi kadang-kadang kita sendiri di dalam kekristenan sendiri itu yang menjadi penghalang. Dan ini juga yang dialami oleh di dalam jemaat di Tesalonika. Dikatakan supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat, ya, sebab bukan semua orang beroleh iman. Ya, ini menjadi penting. Dikatakan sebab bukan semua orang beroleh iman. Mereka hanya sebagai sekedar pengikut Kristus, hanya mendengar saja, tetapi mereka tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki iman yang teguh, tetapi mereka malah menjadi pengacau. Tetapi kalau kita boleh melihat di ayat yang ketiga, disinilah doa menjadi penghiburan, ya, penguatan daripada Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Dikatakan, ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya. Dikatakan di ayat yang ketiga, dikatakan di situ, tetapi Tuhan adalah setia
Ia akan menguatkan hatimu dan dia akan apa? Memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya, dikatakan di sini, dikatakan dia adalah setia, itu sudah pasti bahwa kita memiliki Allah yang apa? Allah yang setia. Dan itu juga bagaimana kita boleh melihat kesetiaan Allah di dalam kehidupan daripada setiap pelayanan Paulus dengan banyak permasalahan, dengan banyak himpitan, tetapi dia tetap mau setia melayani karena dia melayani Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan dia meskipun banyak tantangan, banyak penderitaan, banyak hal-hal yang terjadi yang negatif di dalam kehidupannya dia, tetapi dia tetap setia. Hari ini juga menjadi penguatan kepada jemaat di Tesalonika dengan kondisi seperti itu. Memang tidak gampang saya katakan kita menjadi orang Kristen yang setia ketika kondisi kita tidak enak. Ya, apakah kita masih bertahan? Apakah kita masih mau setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan ketika himpitan, ketika masalah pergumulan itu tidak pernah selesai di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita boleh melihat kota Tesalonika yang chaos pada waktu itu, ya kita boleh melihat dulu ketika Indonesia di tahun berapa itu yang chaos, itu kan banyak orang-orang yang lari dari Indonesia. Dan mungkin orang Tesalonika juga bisa berpikir seperti itu. Ya untuk apalah kita mau ngikut Kristus kalau kondisinya seperti ini. Tetapi Paulus di dalam ayat yang ketiga ini Paulus mengatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Dia akan menguatkan hatimu dan akan apa? Memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya. Ternyata kata memelihara di sini itu sangat penting sekali kata dikatakan dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kata memelihara ini tepat memang Paulus menggunakan kata ini karena kata ini juga disandingkan sepertinya seperti gambaran seorang gembala itu memelihara akan domba-dombanya. Ya, kita tahu bahwa Paulus itu bukan hanya sebagai seorang penginjil memberitakan Injil kepada setiap kota, tetapi dia juga memelihara domba-dombanya di setiap kota itu dengan sangat tekun sekali. Dengan bagaimana dia mau tinggal di situ, mau mau melayani di situ dengan beberapa hari dengan segala kondisi apapun dia tetap tetap bertanggung jawab kepada setiap jemaat-jemaat yang dilayani baik di Korintus termasuk salah satunya di Tesalonika ini dan dikatakan dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kata ini sama seperti gambaran seorang gembala itu memelihara akan apa? Domba-dombanya. Memelihara akan apa? Domba-dombanya. Dan kita percaya kita memiliki gembala yang agung yaitu yang namanya Yesus Kristus yang selalu menuntun kita sama seperti di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Itu suatu teks yang sangat sungguh luar biasa bahwa dikatakan Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Dia menuntun kita, menguatkan kita, bahkan gada dan tongkatnya pun menjadi penghiburan di dalam kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Ini kita lihat di sini bahwa Paulus di dalam doanya pertama dia minta kepada jemaat di Tesalonika untuk berdoa bagaimana perkembangan firman Tuhan dan di ayat yang ketiga ini Paulus berdoa meyakinkan bahwa kamu jangan meninggalkan karena keimanan karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, Allah yang Paulus layani adalah setia, yang menguatkan, yang memelihara. Dan kita lanjut di ayat yang keempat dikatakan dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Ini pembuktian bahwa di dalam pengajaran ketika Paulus pertama kali melayani di jemaat di Tesalonika, apa yang dipesankan oleh oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, Paulus berharap bahwa akan menjalankan, akan mengikuti apa setiap ajaran yang diajarkan Paulus kepada jemaat-jemaat di Tesalonika. Yang pesan yang kamu dan kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Ya, ada kontinuitas yang terus terjadi di dalam di dalam pengajaran Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan kita juga lihat di ayat yang kelima dikatakan kiranya Tuhan menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Dikatakan menunjukkan hati kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ya. Hati itu berbicara masalah pusat kehidupan, berbicara masalah motivasi, berbicara masalah harapan,
dan dikatakan ada ketabahan Kristus. Ya, ketabahan. Karena kata ketabahan ini selalu biasanya dihubungkan dengan namanya suffering, biasanya dihubungkan dengan namanya ketekunan. Kenapa Paulus menggunakan ketabahan Kristus? Karena kita tahu hal ini disampaikan supaya jemaat di Tesalonika itu melihat bagaimana Kristus mengalami penderitaan ketika dia pelayanan selama di dunia, ketika menjelang akhir daripada kehidupannya dia, menjelang penyalipannya dia, bahkan sampai penyiksaannya dia, itulah yang ingin terus dikabarkan kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka ini memahami betul. Kalau kamu sekarang menghadapi seperti ini, bukan berbicara masalah sederhana sekali, tapi ada Kristus yang berani, yang mencontohkan bahwa dia menghadapi seperti ini. Bahkan kalau kita boleh membaca di dalam teks Alkitab ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, sebetulnya secara harapan, secara kemampuan, secara keinginan, dia bisa mengatakan kalau bisa cawan ini lalu. Ya, cawan ini lalu. Tetapi tidak mau. Yesus ada ketaatan di situ, ada ketabahan di situ untuk menerima apa yang menjadi perintah Bapa di dalam apa? Di dalam kehidupannya dia. Sama seperti sebetulnya yang terjadi di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Dengan kondisi kerusuhan, dengan kondisi permasalahan pada waktu itu, sebetulnya secara pilihan orang-orang Kristen pada waktu itu, murid-murid Kristen pada waktu itu bisa keluar. Melarikan diri bisa. Itu suatu pilihan di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Tetapi Paulus mengharapkan jangan, karena kenapa? Kalau kamu meninggalkan semuanya, bagaimana tentang pemberitaan Injil? Bagaimana tentang pelayanan di jemaat di Tesalonika pada waktu itu? Dan ternyata membuktikan bahwa ketika Timotius melanjutkan pelayanannya Paulus di Tesalonika, ada pertumbuhan jemaat yang sangat signifikan sekali pada waktu itu. Ada pertumbuhan yang cepat. Karena ada istilahnya di dalam kekristenan kita, dibabat semakin apa? Merambat. Ya. Kadang-kadang di dalam zona-zona nyaman kita, di dalam kekristenan yang enak itu kadang-kadang kita lalai tentang kedisiplinan, tentang pemberitaan Injil, itu kita lalai. Tetapi ketika kita dalam himpitan, ketika kita ada dalam tekanan, kita merasa sangat bersatu, kita merasa sangat membutuhkan satu dengan yang lain, kita sama-sama mengingat bagaimana karya Allah. Hal ini juga sama sebetulnya kalau kita boleh melihat di dalam peristiwa kisah para rasul ketika jemaat yang mula-mula pada waktu itu dengan segala himpitan, dengan segala tekanan pada waktu itu mereka katakan mereka bersatu, mereka membagikan milik mereka. Tetapi kalau kita boleh melihat di dalam kisah para rasul yang awal itu dikatakan Tuhan menambahkan berapa ribu setiap hari orang-orang yang percaya pada waktu itu. Hal ini juga sama sebetulnya yang diharapkan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kalau dia punya hak pilihan untuk pergi, untuk menghindari permasalahan pada waktu itu, dia bisa pergi. Tetapi Paulus tidak mengharapkan hal itu, supaya Injil, pemberitaan, pelayanan untuk jemaat di Tesalonika itu masih berjalan dengan apa? Dengan baik. Itu yang Paulus inginkan. Dikatakan selanjutnya di ayat yang ke-6, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara-saudara yang tidak melakukan pekerjaan, yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Ya ini buktinya. Ternyata di dalam kekristenan, di dalam saudara-saudara jemaat-jemaat yang baru di situ, ternyata juga ada namanya jemaat-jemaat yang tidak baik juga. Nah ini juga menjadi tantangan karena Paulus memahami seperti itu karena dia juga mendengar dari Timotius bahwa ada jemaat-jemaat ya yang tidak baik, tapi dikatakan supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara-saudara tidak melakukan pekerjaan yang tidak menuruti ajaran yang telah kamu terima dari kami. Ya, dikatakan di situ memang dikatakan di dalam teksnya di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga itu judulnya adalah berdoa dan apa? Bekerja. Nah, ini menunjukkan sebetulnya menjadi efek pengajaran ya, menjadi efek pengajaran di dalam di dalam jemaat yang di Tesalonika. Memang kita tahu bahwa
teologi pengajaran itu menjadi penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, doktrin-doktrin menjadi penting, firman Tuhan itu menjadi penting. Tetapi ketika kita salah menilai, ketika salah melihat pengajaran ini, akhirnya kita menjadi kacau. Dan salah satunya hal ini terbukti sebetulnya di dalam 1 Tesalonika pasal yang 1 Tesalonika itu Paulus menjelaskan tentang hari Tuhan. Dan inilah yang disalah mengertikan oleh jemaat apa ini? Jemaat di Tesalonika pada waktu itu, ya, di Tesalonika pada waktu itu. Mungkin kita sudah, mungkin dulu kita pernah mendengar banyak sekali di dalam apa ini, di dalam pengajaran-pengajaran kita ada, di dalam kekristenan kita selalu mengatakan, oh Tuhan itu datang nanti, contohnya tanggal 14 September tahun 2024. Ketika ada orang-orang yang meyakini itu semua, langsung dia mengajarkan, oh karena Tuhan sudah mau datang tanggal 14 September, kita menjual semua barang milik kita hanya berdoa saja, kita menantikan Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar cerita-cerita tentang itu. Mungkin peristiwa-peristiwa itu sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Atau ada orang yang menubatkan, oh nanti tanggal seperti ini, Tuhan itu datang, atau hari ini Tuhan itu apa ini? Tuhan itu kiamat. Kalau kita mendengar seperti itu, respon kita pasti semangat sekali. Ya, kita pasti semangat sekali. Oh Tuhan mau datang, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Kita rasanya ingin menyambut itu dengan sangat spontan, dengan apa nih, dengan semangatnya menggebu-gebu sekali. Ternyata hal ini juga yang terjadi di dalam kehidupan apa? Kehidupan di jemaat di Tesalonika, karena di dalam 1 Tesalonika itu ada pengajaran Paulus di situ tentang hari Tuhan. Tetapi jemaat di Tesalonika salah memahami seperti itu. Dipikirnya bahwa hari Tuhan itu sudah apa? Sudah datang. Sehingga mereka sudah apa, untuk apalah kita bekerja, untuk apa kita mencapaikan diri mencari sesuatu yang harta duniawi ini. Tuhan ternyata sudah apa ini? Sudah datang. Makanya dikatakan menjauhkan diri dari setiap saudara-saudara yang tidak melakukan apa? Pekerjaannya, ya, tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menuruti ajaran yang telah kamu terima dari kami. Ya itu tadi. Karena mereka memiliki pemahaman yang salah tentang hari Tuhan itu. Ya, bahwa dikatakan hari Tuhan itu sudah datang. Ya, kita cuma sekarang ini cuma apa ini? Cuma hidup secara rohani saja. Ya, cuma ibadah saja, cuma berdoa saja. Artinya hal-hal yang sifatnya jasmani yang memenuhi kebutuhan hidup kita itu dilupakan mereka sehingga mereka menjadi orang yang malas. Dan kita lanjutkan juga di ayat ke-7, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Ya. Inilah Paulus sungguh suatu, saya katakan, orang yang luar biasa. Ya, saya katakan orang yang luar biasa karena Paulus itu sering sekali menuliskan kepada jemaatnya, itu dikatakan ikutilah teladan kami, ikutilah teladan kami. Ya, memang secara fakta kita boleh melihat memang satu sisi kadang-kadang Paulus itu menjadi orang yang sangat strike, orang yang sangat keras. Bahkan kalau kita baca di dalam tulisan di Galatia itu dikatakan dengan menggunakan kata bodoh, ya itu kan sesuatu yang sangat keras sekali. Tetapi Paulus berani mengatakan, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kami. Nah, sebetulnya teks ini tuh menggambarkan kepada Paulus sendiri sebetulnya. Kita ketahui bahwa dikatakan Paulus itu punya hak, ya. Paulus itu punya hak memperoleh penghidupan, memperoleh berkat, memperoleh sesuatu dari setiap orang yang dilayani. Ya. Ada hukum seperti itu bahwa Paulus memiliki hak itu. Tetapi karena dia mengerti kondisi jemaat pada waktu itu, sehingga Paulus tidak ingin menjadi beban dan Paulus tidak ingin sama dengan orang-orang yang tidak mau bekerja tadi. Ya. Jangan sampai kalau saya ini menerima berkat, hidup saya ini dari apa ini, dari pemeliharaan dari jemaat-jemaat di Tesalonika, itu haknya Paulus. Karena dia sudah melayani jemaat pada waktu itu. Tetapi Paulus tidak mau, karena terjadi miss di situ. Karena satu sisi ada orang jemaat di Tesalonika yang tidak mau bekerja dan menjadi susah banyak orang. Dan Paulus juga sendiri juga membutuhkan penghidupan ketika dia ada di Tesalonika. Tetapi dikatakan, dia tidak lalai. Dia tidak lalai.
tetapi dia tetap memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dan ini sering sekali kita lihat teks-teks seperti ini, pengakuan-pengakuan Paulus seperti ini, memang karena tipikalnya Paulus itu seperti itu. Meskipun dia punya hak untuk menerima, tetapi hak itu selalu dibuang oleh Paulus bahwa dia akan menghidupi dirinya sendiri dan dia tidak akan menjadi beban bagi apa? Jemaat yang dilayani supaya menjadi contoh jemaat pada waktu itu. Ini sungguh luar biasanya apa? Luar biasanya Paulus. Saya katakan berbeda dengan hari-hari ini. Kalau kita boleh melihat di dalam tokoh-tokoh rohaniawan ya, entah agama apapun, hedonisme itu sudah muncul dan banyak berkembang di dalam tokoh-tokoh rohani, baik agama apapun. Nah, itu sudah menunjukkan sesuatu yang apa? Sesuatu yang sangat sederhana sekali. Bahkan kalau kita kemarin masih teringat beberapa yang lalu yang menjadi trending topik ketika Paus datang ke mana nih? Ke Indonesia, iya kan? Dia tidak minta mobil yang mewah, tetapi dia minta apa? Cuma mengendari yang namanya Toyota Innova Scenic, ya, dengan kesederhanaannya, dengan tanpa anti peluru, ya, tetapi itu bisa dikatakan menjadi apa nih? Menjadi teladan. Ini menunjukkan Paulus berani. Dia tidak ingin dilayani oleh jemaatnya secara jasmani, tetapi dia mampu menghidupi dirinya sendiri, tidak menjadi beban bagi jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Jadi katakan dengan 8, dan tidak makan roti dengan percuma, tetapi kami berusaha berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi apa? Beban bagi siapapun di antara kamu. Ini dibuktikan. Karena memang tipikal Paulus dari dulu seperti itu. Ya, tidak menjadi beban siapapun di antara kamu. Ya, tidak menjadi beban. Nah, kadang-kadang ini juga menjadi pengajaran bagi kita semuanya para hamba Tuhan. Ya, kita tidak menjadi beban dalam satu sisi. Memang kita punya hak dari setiap orang-orang yang kita layani, tetapi kita juga menunjukkan bukti bahwa kita mampu dan kita berani ini bisa memberikan teladan apa? Teladan yang baik, ya. Karena dengan kondisi seperti itu, dikatakan apalagi bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Ini bukan hak. Tadi saya katakan di awal, itu haknya Paulus untuk menerima itu. Melainkan kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Ya, teladan supaya diikuti. Ini menjadi penting di dalam apa ini? Di dalam kekristenan kita, ya, di dalam pelayanan kita. Teladan itu menjadi penting dan ditujukan di dalam kehidupan Paulus, ya. Sama seperti Kristus dikatakan dia mengosongkan dirinya. Dia tidak memiliki hak sebagai anak Allah, tetapi dia mengambil rupa sebagai apa? Seorang hamba. Dan ini juga dilakukan oleh apa? Oleh Paulus ketika dia pelayanan di Tesalonika. Dikatakan selanjutnya di ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, dikatakan jika seorang tidak bekerja, janganlah ia makan. Ini peringatan keras yang Paulus berikan kepada jemaat di Tesalonika pada waktu itu, karena ada hubungannya tadi dengan namanya pengajaran tentang hari Tuhan tadi itu, ya. Dan ini kadang-kadang mungkin sudah sering terjadi kalau kita boleh melihat, ya. Kalau sudah ada isu nanti Tuhan datang kiamat seperti ini, pasti nanti ada efeknya. Dulu kita pernah dengar di tahun berapa itu di Indonesia, orang-orang menjual hartanya semua, apa melepaskan semuanya, ya toh, katanya Tuhan mau datang. Ketika ini tidak terjadi, bagaimana konsekuensinya? Hal ini juga terjadi di dalam kalangan, di dalam jemaat di Tesalonika pada waktu itu, karena mereka memahami yang salah tentang hari Tuhan itu. Ya, Paulus mengajarkan tentang hari Tuhan betul, tetapi tidak diterima, tidak dimengerti, diterima salah oleh jemaat di Tesalonika, sehingga mereka bermalas-malasan, sehingga mereka tidak mau tidak mau bekerja dan menjadi beban bagi orang-orang lain. Maka dikatakan jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia bekerja. Dan ini menjadi konsep kita di dalam apa ini? Di dalam kekristenan kita. Sebetulnya apa sih makna kerja bagi kita ini, orang Kristen ini? Ada suatu teks kata-kata ini, teks yang mengatakan seperti ini tentang makna kerja. Dikatakan gini. Bekerja itu berbicara memberikan kemuliaan bagi Tuhan.
Ya, yang pertama dikatakan bekerja itu memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Bekerja itu merupakan suatu respon rasa syukur atas apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Ya, bekerja itu suatu respon rasa syukur atas apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Ketika kita masih sekolah, ketika kita statusnya masih seorang pelajar, kita pasti berdoa bagaimana kita bisa menyelesaikan sekolah dengan baik. Tetapi ketika kita sudah lulus kuliah atau lulus SMA yang tidak mampu berkuliah, kita pasti berdoa supaya kita ingin bekerja. Dan ketika Tuhan menjawab doa kita dan Tuhan memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apapun yang kita minta, itu memberikan tanda bahwa bekerja itu kemuliaan bagi teman Tuhan sebagai rasa syukur bahwa Tuhan itu melakukan menjawab dari doa saya sesuai dengan waktu dan kemampuan saya ketika Tuhan memberikan pekerjaan itu kepada saya. Itu yang pertama, memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bekerja juga itu mencerminkan karakternya. Ya. Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupanya, dan kita menunjukkan karakternya kepada orang lain di dalam dunia pekerjaan kita. Ya. Inilah perbedaan karakter Kristus itu ada di dalam anak-anaknya ketika kita bekerja. Ada kedisiplinan di situ, ada rasa takut akan Tuhan di situ, ada prestasi di situ. Hal ini juga menjadi penting di dalam kehidupan kita. Nah, kalau nilai mandat teologi kita, mandat agung kita tentang pekerjaan kita sama dengan agama-agama yang lain, kita bedanya di mana? Tetapi dengan pekerjaan yang Tuhan berikan, itu sebetulnya juga menunjukkan karakter kita. Oh, ini loh, ternyata orang yang Kristen yang bekerja itu dengan tipikal seperti ini. Dengan dengan karakter seperti ini. Dengan agregat seperti ini. Itu ditujukan di dalam pekerjaan ini. Makanya Paulus mengatakan kalau orang tidak bekerja jangan apa? Jangan makan. Hal ini juga sama seperti kalau kita baca di dalam kitab Kejadian. Adam dan Hawa pun sudah dikatakan kamu harus mengelola tanah, berkeluh kesah untuk bekerja. Jadi makna bekerja yang kedua adalah melalui pekerjaan kita mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita melalui dunia pekerjaan kita. Apakah kita kerja dengan jujur, dengan tekun, dengan setia, itu ada di dalam karakternya. Yang ketiga, bukan hanya kemuliaan bagi Tuhan, bukan hanya mencerminkan karakternya, tetapi di dalam bekerja ini kita juga melayani. Kita juga melayani orang. Ya. Kita adalah saluran kasih, karunia, dan kerajaan Tuhan untuk disebarkan. Jadi melalui pekerjaan kita, melalui marketplace kita dimanapun kita berada, kita ini menjadi seorang melayan. Kita bisa melayani orang lain. Kita bisa menyebarkan tentang kasih karunia. Kita juga bisa menyebarkan tentang kabar baik untuk semua orang melalui pekerjaan kita. Sama sebetulnya kalau di dalam dunia kita ini sebagai marketing ya Allah. Nah, ini juga sama seperti kita. Ketika kita bekerja, itu kita melayani orang lain. Ya, kita melayani orang lain. Itu makna yang ketiga ketika kita memiliki makna kerja yang baik di dalam kekristenan kita. Yang keempat adalah makna kerja itu memberi. Ya, memberi. Memberi ini maksudnya begini. Setiap kita bekerja, itu pasti memperoleh penghasilan. Ya. Dan penghasilan itu sebetulnya bukan hanya kita nikmati sendiri, tetapi penghasilan itu juga dapat kita bagikan kepada orang lain. Ya. Jadi ketika kita bekerja, kita bisa menerima salary gaji, itu bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi itu juga menjadi bagian bagi orang lain. Kita bisa memberi, kita bisa menolong, kita bisa berdonasi kepada orang lain. Ya, bukan untuk egois kita sendiri, bukan secara memenuhi pribadi kita sendiri dan kita tidak menganggap orang lain, tidak. Tetapi melalui kerja, Allah juga ingin menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa berbagi, orang-orang yang bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain di dalam pekerjaan kita. Bukan hanya memuliakan Tuhan, bukan hanya menunjukkan karakternya, bukan hanya kita melayani orang lain, tetapi apa yang kita miliki, itu kita bisa bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan akan uluran tangan kita. Dan yang terakhir adalah bekerja itu memenuhi kebutuhan kita dan kita mengembangkan setiap talenta kita dengan baik. Ya.
Bagaimana talenta kita bisa muncul? Bagaimana setiap karunia kita bisa muncul kalau bukan melalui pekerjaan yang kita tunjukkan? Ya, seperti kita, kalau kita punya suara bagus, kalau kita tidak gunakan untuk apa? Tetapi di dalam gereja dengan suara yang bagus kita bisa melayani melalui WL, pujian, ya. Dengan mekanikme, mungkin kita bisa multimedia, kita bisa melayani, bekerja di luar juga bisa kita melayani di gereja. Mungkin kita juga bisa memain musik, kita juga bisa bermain musik di luar, juga kita bisa main musik di gereja. Mungkin kita sebagai seorang arsitek di luar, kita juga bisa menjadi arsitek di dalam gereja. Itu menunjukkan bahwa talenta di dalam pekerjaan itu Tuhan yang memberikan kepada kita. Dan kita tunjukkan itu semuanya melalui konsep bekerja ini. Jangan sampai seperti yang Paulus katakan, kalau tidak bekerja jangan tidak dikasih makan. Ini sudah sangat salah, teguran yang sangat keras sekali yang Paulus tunjukkan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika dengan anggapan yang salah, ya, tentang mereka sendiri, tentang melihat tentang hari Tuhan itu dengan salah. Makanya coba kita buka di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Dikatakan apa di situ? Kolose pasal yang ke Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk apa? Untuk manusia. Ya. Di dalam pekerjaan kita, memang kita berhadapan dengan manusia, tetapi sebetulnya motif daripada kekristenan kita ketika kita bekerja, kita bisa menerapkan 5 hal tadi itu. Menunjukkan kemuliaan bagi nama Tuhan, mencerminkan karakternya. Di dalam pekerjaan kita bisa melayani, di dalam pekerjaan kita bisa memberi, di dalam pekerjaan kita bisa mengembangkan setiap talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya kita lihat lagi, di selanjutnya dikatakan 9, bukan kami tidak berhak untuk itu, melainkan kami juga menjadikan diri kami teladan bagi kamu. Ayat 11, kami katakan ini karena kami mendengar bahwa ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya, dikatakan yang sibuk dan tidak berguna. Coba saya akan lihat sedikit, ada di sini katakan berguna. Di sini kita boleh melihat ternyata ada banyak orang-orang di Tesalonika pada waktu itu yang sibuk dan dia ini mencampuri urusan mencampuri urusan orang lain, ya, mencampuri urusan orang lain. Coba kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-13. 1 Timotius pasal yang kelima dikatakan di situ, lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malasan, dan bukan hanya bermalas-malasan saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ya. Kita memang tahu bahwa jemaat di Tesalonika ini juga Timotius juga melayani di situ. Dan inilah yang dikatakan menjadi peringatan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pasal yang kelima ini. Inilah gambaran bahwa ada orang-orang seperti itu di Tesalonika. Dan ini kalau kita boleh melihat di dalam teks perikopnya di dalam 1 Timotius pasal yang kelima ini kan tentang bagaimana tentang kehidupan para janda dan orang-orang pada waktu itu. Nah, itu gambaran bahwa mereka sudah hidupnya tidak mau bekerja, ya toh, mereka sibuk dengan hal yang ini, bahkan mengacaukan orang-orang jemaat yang lainnya. Itu yang terjadi kondisional itu. Itu yang menjadi merusak di dalam berjemaat di dalam Tesalonika pada waktu itu. Dikatakan apa lagi? Dan 12 orang-orang yang demikian
kami peringatkan dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dengan demikian makan makanannya sendiri. Ya. Tadi dikatakan ada teguran, tetapi di sini dikatakan supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dengan demikian makanan-makanannya sendiri. Memang dengan kondisi chaos, dengan kondisi pada waktu itu, ya, dengan apalagi dipahami dengan pemajaran yang salah, mereka pasti akan memilih sesuatu yang sifatnya malas, yang tidak ada menguntungkan sama sekali, tetapi Paulus mengatakan biarlah mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Artinya di sini ketika saya cek kata tenang, sebetulnya kata tenang ini berhubungan dengan pekerjaan yang rasanya itu hina, gitu loh. Rasanya hina. Pekerjaan yang tidak dianggap, pekerjaan yang nilainya itu sangat, ya mungkin tanda kutip lah, kita mungkin menjadi seperti kuli atau seperti apa yang rasanya tidak ada artinya, mungkin diremehkan orang lain. Tetapi melalui pekerjaan itu, mereka ini dapat mencukupi apa? Kebutuhannya sendiri. Atau kalau mungkin sekarang dikatakan kita mungkin sebagai seorang pemulung, tidak ada masalah. Tetapi ketika kita masih melakukan tanggung jawab kita dalam pekerjaan, dan pekerjaan itu untuk mencukupkan kebutuhan kita. Ya. Maka dikatakan supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Kata tenang di sini menunjukkan kata yang pekerjaan yang rasanya hina, tetapi dengan baik, halal, tetapi untuk memenuhi kebutuhannya, daripada ada orang-orang Kristen pada waktu itu sudah tidak mau bekerja, orangnya selalu ke sana kemari bikin kacau dan menjadi bikin masalah. Lebih baik kamu bekerja meskipun itu rasanya hina, tetapi kamu memperoleh berkat dari situ dan kamu memperoleh penghidupan dari situ. Itu yang terjadi. Itu yang Paulus sarankan di dalam jemaat pada waktu itu, sesuai dikatakan di ayat yang ke-12. Dikatakan, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat baik, berbu apa yang baik. Itu sudah pastilah saya katakan. Di dalam kondisi chaos, selama kita mampu, selama kita bisa berbuat baik, meskipun rasanya itu susah, saya katakan tetap itu ajaran di dalam kekristenan kita untuk selalu berbuat baik. Dikatakan 14, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kamu katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi menjadi malu. Ya, sebetulnya ini di dalam tulisan-tulisan Timotius itu sudah ada. Ketika terjadi masalah di dalam pelayanan, ketika dia tidak bisa tegur dengan dua mata, kita panggil lagi saksi, kita tegur dia, dan kita akhirnya tegur kembali di dalam berjamaah. Tetapi ketika tidak mau, ya sudah, kita mau bikin apa lagi. Makanya dikatakan jangan bergaul dengan dia, tandai mereka supaya mereka mengerti, supaya mereka menjadi menjadi malu. Dan di ayat ke-15, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Kita tidak memusuhi mereka, ya, karena mereka ada di dalam kalangan kita sendiri, tetapi kita menegur dia sebagai seorang saudara. Kata-kata saudara di sini itu selalu mengacu kepada saudara-saudara di dalam satu iman. Saudara-saudara di dalam iman. Bukan artinya teks tadi dikatakan di ayat yang pertama juga saudara-saudara berdoa untuk kami. Kata saudara-saudara sini selalu berhubungan dengan saudara-saudara seiman di dalam kalangan jemaat yang ada di mana? Di Tesalonika itu. Kita tidak memusuhi mereka, tetapi kita menegur mereka, sama seperti dikatakan Paulus juga, kita yang dewasa, yang lebih dewasa harus bisa menerima mereka. Dan ini yang terakhir, sesuai dengan kebiasaan daripada teks Paulus di dalam setiap tulisannya ada kata prolognya dan selalu dihubungkan dengan nama kata epilognya sebagai salam. Dan iya Tuhan, damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam dari Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita bisa merangkum di dalam garis besarnya di sini, pengajaran kekristenan itu menjadi penting. Di dalam semua pengajaran berbicara maupun akhir zaman, ya meskipun banyak hal yang kita tidak pahami karena itu belum terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita memahami hal-hal pengajaran tentang hari Tuhan yang terjadi sama seperti di Tesalonika ini,
itu juga menjadi penting dan akan mempengaruhi kehidupan kami tentang pengajaran kekristenan kita. Kita juga pasti akan bersikap salah sama seperti yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Ketika mereka memahami tentang hari Tuhan dengan salah, mereka akhirnya lalai bekerja, mereka hidup seenaknya sendiri, ngaco, dan itu yang terjadi. Ini juga peringatan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita sekarang memiliki pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Kita tidak tahu berapa lama kita dikasih umur oleh Tuhan, tetapi kita percaya bahwa hari Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Begitu juga kalau sekarang kita dikasih karunia untuk bekerja, untuk berusaha di dalam profesi apapun. Saya katakan itulah kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita. Melalui pekerjaan itu kita memuliakan nama Tuhan. Melalui pekerjaan itu kita mencerminkan karakternya. Dia setia, dia tekun, dia menunjukkan sikap yang baik. Dan melalui pekerjaan itu kita mau melayani orang lain. Kita bisa membantu orang lain di dalam hal apapun yang kita punya, baik materi maupun doa-doa kita maupun hal supporting kita, nasihat-nasihat kita. Dan di dalam hal pekerjaan kita pun itu menunjukkan bahwa kita mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti peristiwa ketika Yesus memberikan perumpamaan, ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta. Yesus mengatakan apa? Hei hambaku yang baik dan setia, kamu sudah mengerjakan pekerjaan dengan baik, ikutlah sukacita, kebahagiaan kamu bersama-sama dengan ini. Ini juga menjadi harapan kita, passion kita semuanya di dalam dunia ini. Ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan, kita menjadi welcome. Tuhan mengatakan, selamat datang anak-anakku di dalam kekekalan ini bersama-sama dengan Bapa di surga. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita kembali di dalam kehidupan kita. Dan kita terus berkarya di dalam setiap karya kepercayaan yang Tuhan kepada kita. Dan sama seperti Kolose 3 ayat yang kedua tadi, marilah kita mengerjakan itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan berkati kita semuanya, dan biarlah damai sejahtera sukacita ilahi melimpahi kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada host kembali. Amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga.